Bapak Ibu, di 5 menit penuh harapan kita bertemu kembali. Damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan menaungi hati dan pikiran kita senantiasa. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Bapak Ibu, ingatlah kitab Hakim-Hakim pasal 1 sampai pasal 16 itu pengulangan frasa yang terus, sebuah cerita yang berulang. 4 hal kemarin Bapak Ibu ya. Mereka tidak taat kepada Allah dan menyembah Allah-Allah di Kanaan. Lalu kemudian karenanya mereka kemudian ditindas oleh bangsa Kanaan. Lalu mereka kemudian berteriak kepada Tuhan mohon pertolongan. Dan pada gilirannya Tuhan mengangkat seorang hakim untuk menolong mereka. Dan itu terus berulang. Menariknya Bapak Ibu, begitu hakim yang terakhir, tanda kutip, ada yang berkata hakim yang terakhir itu Samuel, Bapak Ibu. Tapi dalam cerita ini izinkan saya mengatakan hakim yang terakhir itu Simson. Setelah peristiwa Simson, maka 4 frasa yang selalu berulang tadi tidak lagi dibicarakan sama sekali. Dari pasal 17 sampai dengan pasal yang 21 ayat terakhir ayat 25, tidak pernah disebutkan lagi cerita tentang pengulangan siklus itu. Seperti lingkaran setan itu Bapak Ibu. Itu tidak pernah disebutkan lagi. Sungguh menarik cerita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah peristiwa itu Bapak Ibu, sekarang sang narator bergeser. Dia coba menampilkan 5 pasal terakhir dari kitab Hakim-Hakim. Dan kelihatannya 5 pasal terakhir inilah menjadi tujuan utama dari penulisan kitab Hakim-Hakim itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sang narator langsung memberitahu kepada kita dalam pasal 17 sampai pasal 21 apa penyebab orang Israel mengalami kemunduran moral yang begitu luar biasa, kerusakan moral yang sangat dalam, yang telah dipresentasikan oleh para pemimpin-pemimpinnya yang juga berdosa. Sekarang pasal 17 sampai pasal 21 tentang bangsa Israel sendiri, rakyat biasa sendiri, yang kemudian mereka luar biasa mengalami kejatuhan di hadapan Tuhan. Nah, penulis sang narator kitab Hakim-Hakim menuliskan begini Bapak Ibu, dalam Hakim-Hakim pasal 17 ayat 6, 18 ayat 1, pasal 19 ayat 1, dan pasal 21 ayat 25. Dari 5 pasal, 4 kali kata ini diulang-ulang Bapak Ibu. Apa itu? Dalam Hakim-Hakim 17 ayat yang ke-6, firman Allah berkata demikian Bapak Ibu. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kelihatannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah tujuan utama dari penulisan kitab Hakim-Hakim. Sebagai salah satu kitab sejarah, mau memberitahu, ini kitab deuteronomis historis, orang berkata begitu Bapak Ibu, kitab deuteronomistis gitu. Kitab deuteronomistis historis, dia sang narator mau cerita, inilah penyebab utama kebobrokan dari orang Israel yang begitu mengerikan. Karena tidak ada seorang raja. Dia berkata, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Kelihatannya karena tidak ada raja ini, akibatnya setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi kitab Hakim-Hakim kelihatannya sebuah pengantar sejarah untuk membawa pembaca mula-mula, Bapak, Ibu, dan saya, mulai melihat kepada persiapan yang dia mau buat tentang raja di Israel. Nanti dia tulis tentang kitab Rut, nenek moyangnya Daud, lalu kemudian kitab 1 Samuel mulai berbicara tentang kitab raja-raja, Bapak Ibu, peristiwa tentang semua bangsa Israel ketika punya raja. Yang kita mau pikirkan pada hari ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, perhatikanlah. Bangsa ini yang dipilih oleh Allah, oleh anugerah Allah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika tidak ada raja, apa yang terjadi? Mereka begitu liar. Ya, dimanapun ketika tidak ada pemimpin, apapun sebutan bagi pemimpin itu, apakah raja, apakah presiden, apakah perdana menteri, ketika tidak ada posisi itu diduduki oleh seseorang, maka bersiaplah untuk kedatangan kehancuran, Bapak Ibu. Dalam konteks orang Israel, betapa pentingnya seorang raja di tengah-tengah mereka. Itulah yang mau diberitahu oleh penulis kitab Hakim-Hakim. Bapak, Ibu, dan saya kita tahu dalam perjanjian baru kita telah punya raja. Raja kita adalah Kristus Yesus Tuhan. Karena itu, jika hidup kita tidak juga mentaati raja yang telah datang menyelamatkan kita, raja yang begitu rendah hati,
Mau kemana kita Bapak Ibu? Hidup kita akan begitu liar jika kita tidak menjadikan Kristus sebagai Raja dalam hidup kita. Pikirkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.